Apa kerugian yang sekilas terabaikan ketika lahan juragan berpasir dan kurang subur? Struktur tanah pada lahan yang berpasir kurang baik, kurang kuat menahan air, drainase berlangsung sangat cepat, dan yang paling merugikan adalah miskin hara. Semestinya ada perlakuan khusus dalam pemupukannya. Apalagi memasuki musim kemarau seperti ini. Sebenarnya dengan pupuk kandang saja bisa membuatnya lebih subur. Hanya saja, kalau tidak yakin pupuk kandang yang digunakan apakah benar-benar sudah terfermentasi dengan baik, sebaiknya pakai alternatif lain. Jangan sampai pupuk yang diberikan malah menjadi sarang penyakit penyebab layu. Dan malah menambah biaya lagi. Alternatif lain yang dimaksud tadi, adalah sebagai berikut. Asam humat membantu tanah memiliki kapasitas tukar kation yang tinggi. Lantaran KTK-nya tinggi, asam humat akan mengikat unsur hara. Selanjutnya unsur hara ini dilepas kembali oleh KTK humat secara bertahap, sesuai kebutuhan tanaman, atau slow release. Keberadaannya sangat stabil dalam tanah. Dengan itu akan memberi ruang bagi mikroorganisme untuk bisa tumbuh. Selain itu, asam humat juga membuat tanah memiliki kemampuan penyerapan air sekitar 80–90%, sehingga mengurangi resiko erosi pada tanah dan meningkatkan kemampuan tanah menahan air. Sebenarnya masih ada banyak lagi manfaat asam humat lainnya. Tapi manfaat tadi yang berhubungan dengan kesuburan tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan asam humat 0,15% saja, mampu menurunkan penggunaan pupuk NPK 20-10-10 sebanyak 25%. Takaran pupuk NPK 350 kg per hektar hanya mampu menghasilkan produksi 10,14 ton per hektar. Sementara penggunaan pupuk NPK 257,5 kg per hektar plus asam humat 0,15%, mampu menghasilkan lebih tinggi yaitu 10,21 ton per hektar. Karbon, sejatinya merupakan bahan yang bisa meningkatkan serapan unsur hara dan menjadi rumah bagi mikroba. Sehingga akan berdampak pada tanah yang lebih subur. Karbon akan menyerap air, nutrisi, atau mikroba yang dibutuhkan tanaman. Umumnya aplikasi karbon dengan cara tabur, atau bisa dicampur dengan pupuk. Dengan begitu, penggunaan pupuk akan bisa dihemat sampai 30%. Dalam dosis perbandingan antara karbon dan pupuk 1:3. Silika karbon memiliki kelebihan sebagai antibodi untuk tanaman selama masa pertumbuhan terhadap serangan penyakit dari kandungan silikanya. Dalam bahan ini yang fungsinya untuk menyuburkan tanah adalah karbon. Yang mana pemberian karbon membuat tanah pertanian juragan menjadi lebih gembur. Mirip dengan asam humat, fungsi silika karbon juga menyerap hara. Sehingga pupuk tidak akan dengan mudah menguap dan tersedia pada tanaman, sesuai dengan kebutuhannya. Di antara silika karbon dan asam humat, menurut juragan, lebih baik yang mana? Dua pembenah tadi sama baiknya. Bedanya, asam humat bisa menjadi agen katalis pupuk mikro sehingga lebih bisa diserap tanaman. Sementara silika karbon mampu membuat tanaman lebih kokoh. Silika karbon memberikan manfaat utama dalam meningkatkan ketahanan tanaman terhadap stres abiotik. Ini termasuk meningkatkan toleransi tanaman terhadap suhu ekstrim, kekeringan, serangan hama, dan penyakit. Silika karbon juga dapat membantu meningkatkan kekuatan batang tanaman dan memperpanjang umur simpan buah dan sayuran. Baik asam humat atau silika karbon, membuat tanah lebih gembur. Untuk menambah kesuburan tanah, kita gunakan saja dua jenis pembenah tanah tadi secara bersamaan. Bila dengan cara kocor, dosisnya 3 sendok makan asam humat, dan 4 sendok makan silika karbon. Campuran ini diberikan dengan cara kocor pada lubang tanam.
Atau bisa juga dengan cara tabur, dengan dicampur pupuk NPK. Tidak ada masalah dengan penyerapan pupuk. Justru malah dianjurkan, antara campuran pupuk kimia dengan asam humat dan silika karbon ini. Agar lebih mantap lagi, gunakanlah plastik mulsa pada bedengan. Sebab tanah yang berpasir karena porositasnya rendah lebih rentan longsor. Penggunaan mulsam juga sekaligus untuk menjaga kelembaban dalam tanah. Penguapan akan berkurang, sehingga nanti tidak boros air. Saya harap bisa bermanfaat ya juragan, berdampak pada lahan juragan yang lebih subur. Sekian dan sampai jumpa.